eh, di tenun yang udah ini apa namanya? Yang versi satu lagi. Kalian ini fokusnya ke aplikasi di tenun secara keseluruhan atau aplikasi yang TA sebelumnya yang masih lidi deh? Kayak gimana? Kalian mau fokusnya kemana? Untuk yang sebelum yang di Gimana dalam nih? itu ada fitur untuk create motif Hmm? ke website yang keseluruhan Kak. Yang di dalam Hmm, websitenya itu ada untuk create motif, untuk ulos pedia yang itu Kak. oh, yang seluruhan. Itu, oh kalian berarti fokus ke testing ya? Boleh share nggak? Kemarin kamu udah share ini nggak ya judulnya? Ntar dulu deh aku cek judul kalian ya. Mengenai performance testing terhadap website di Tenun. Sebelumnya kan performa testing website di Tenun. Create motif sama Uluspedia dan Lidi. Untuk si motif Lidi juga termasuk. Sebenarnya kan Kak, kami itu kan masih baru dikasih tahu topiknya dari dosen pembimbing. Kemudian kami melakukan Mm-mm. bimbingan untuk menanyakan skop. Nah, pada saat kami ingin menanyakan skop kami, ibu itu menganjurkan kami untuk bertanya kepada kakak Kak terkait di tenun ini performance-nya apa yang kurang sehingga kami bisa meneliti itu gitu Kak. Oh, oke oke oke. Lumayan besar ya kalau dibilang seperti itu. Aku pun sebenarnya kalau mau dibilang yang aplikasi lama, setahu udah pernah juga di testing itu, tapi sekarang satu-satu aja dulu ya. Jadi aplikasi di Tenun kan sebenarnya udah ada namanya motif lidi. Jadi fitur lidi ini yang dia sebelumnya aku kasih tahu dulu. Jadi aplikasi di Tenun ini kan untuk menghasilkan motif ya. Kalian udah baca ya beberapa TA-TA abang kalian yang udah pernah TA-nya tentang di Tenun lah. Itu kan menghasilkan eh, motif ya. Nah, motif ini dihasilkan melalui dari beberapa kecerdasan buatan. Salah satunya memang, tapi ada juga yang dari image quilting, itu yang aplikasi aplikasi di Tenun yang versi um, motif yang dihasilkan itu ada motif asal, kemudian di generate, habis itu menghasilkan variasi motif yang lain gitu. Nah, itu selama ini dikerjakan para penenun itu udah banyak di riset abang kalian juga. Kalian bisa baca juga yang pakai style gun, scene gun, cosin gun. Itu ada itu. Nanti saya bisa share ke kalian tugas akhir abang kalian atau bisa kalian dapat juga dari perpustakaan. eh jadi mereka sudah mencoba. Ternyata hasilnya yang dihasilkan itu menjadi kendala untuk dikerjakan penenun. Nah, itu masih dalam terus tahap riset sehingga dihasilkan lahirlah setelah melakukan riset langsung ke penenun, uji coba ke penenun, lahirlah itu yang fitur lidi. Kenapa fitur lidi? Jadi motif-motif pada tenun ini itu dihasilkan dengan lidi. Kalau kalian pernah lihat penenun, pernah nggak lihat penenun tradisional yang gedogan? Belum ya. Ya, itu juga kalian harus perlu lihat minimal kalian lihat di YouTube seperti apa caranya gitu. Biar kan sih kalian kebayang ya. Jadi eh, kita kan sekarang bekerja untuk penenun ya. Maksudnya tujuannya bisa dikerjakan orang lain gitu, bisa dibermanfaat bagi orang lain. Itulah aplikasi detonen yang kita buat ini. Jadi motif itu berasal dari lidi namanya. Lidi ini disusun untuk menghasilkan satu motif, contoh bisa disusun terdiri dari 5 lidi. Jadi kapan diangkat lidinya, disitulah dimasukkan motifnya, sehingga terbentuk sebuah motif pada kain tenun. Nah, kalau bicara yang aplikasi yang itu, soalnya itu udah dua versi yang berbeda sekarang. Memang itu belum dimasukkan langsung ke aplikasi di tahun yang website. Kalau orang Bu Arlinta nyuruh, nyuruh aku untuk eh mengasih gambaran ke kalian aplikasi yang lama, itu menurut saya kayak kurang kepake pada penenun. Yang terpakai itu adalah si fitur lidi ini, menurut saya ya. Nah, yang fitur lidi ini
dia masih ada kekurangan. Nanti mungkin bisa kalian cek juga di TA-nya atas nama Rizkia yang mau lulus tahun ini, hasil gambar apa warna yang dihasilkan setelah dipadukan antara kalian bisa catat ya, dipadukan antara motif, misalnya dihasilkan motif. Setelah dipadukan antara warna dasar warna dasar itu adalah kain. Jadi ada kain, ada motif. Kalian bisa kebayang ya, kalau tenunan kan ada itu warna dasarnya. Nah, terus ada motifnya, beda warna, kadang-kadang beda warna, bisa beda warna motif. Harusnya harus beda sih warna motif sama warna dasar. Kita sebutnya warna, kalau di penenun itu lungsi. Tapi mungkin kalau di kalian mungkin bisa disebut background ya, atau dasar gitu ya, warna dasar si ulosnya dan ada warna motif. Nah, setelah itu digabungkan, di hasilnya itu war eh, motifnya itu nggak jernih. Jadi memang menurut saya masih perlu, itu masih harus perlu kalian cek. Itu kayaknya masih banyak errornya. Mungkin saya kirim ke Zoom ini ya. Bentar saya kasih contohnya biar kalian dapat gambarannya. Ya, ada jangan coba dilihat deh. Jadi kan sebenarnya ini adalah si motif isi cara membuat si motif lidi. Ini sebenarnya belum hasil. Aku nggak dapat hasilnya. Sebentar yang hasilnya. Itu caranya. Jadi ada warna dasar, kemudian ada dia untuk motif. Udah pada kalian lihat deh? Sudah, Kak. Ah, salah satunya juga ini. Sebentar ya. Nah, itu ada saya kirim juga contohnya. Kalian bisa lihat motif yang terakhir saya kirim. Udah deh. Bisa, Kak. Mm-mm. Jadi yang terakhir saya kirim ini hasilnya gitu. Jadi setelah dipadukan yang kayak tadi, kalian bisa lihat ini saya nggak temukan warna yang sama ya. Setelah semisal ini kan backgroundnya tadi yang pertama saya kirim tuh ada yang merah, terus warnanya motifnya warna-warni ini ya dipilih, warna motifnya warna dasar kain merah, terus warna motifnya lah. Nah dan setelah dipadukan, dia setelah dilihat hasilnya, dia seperti ini. Nah, bisa kalian lihat itu sebenarnya kan nggak jelas ya, maksudnya nggak tegas, dia lebih ke nggak tegas karena eh kalau kalian zoom itu kan motif garis-garis motifnya yang warna merahnya itu kan ada di pinggirnya tuh kayak garis-garis gitu ya, bayang-bayangan gitu ya, lihat nggak? Atau mungkin saya share screen aja biar Iya, Kak. lebih enak ya jelasinnya. Bentar ya, aku share screen ya. Coba aku request untuk share screen deh. Nah, bentar ya. Nah, udah kelihatan ya? Kelihatan belum deh? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oh, oke. Nah, ini kan kalian bisa lihat nih. Ini contoh yang kita buat ya. Kalau ini kan ada garis-garis kecil-kecil ini ya. Kayak bayang-bayangan inilah, kayak ini bayang-bayangannya gitu. Jadi bayang-bayangan ini sebenarnya dia adalah dia sebenarnya udah warna backgroundnya. Jadi sebelumnya ini adalah hitam putih motifnya. Jadi waktu kita membuat motif dari lidi tadi, dia hitam putih. Jadi dia nggak bisa ngebaca, harusnya ini hitam dan putih ini, bayangannya ini. Jadi waktu dia memilih warna si merah dan si kuning sebagai warna dasar motifnya, oh salah kebalik. Ini warna dasarnya merah, terus motifnya kuning. Ini soalnya motifnya padat. Jadinya
yang batas-batas pinggir-pinggirnya yang background hitam putih itu dia jadi berbayang-bayang gini. Nah, itu masih PR dan belum ditemukan mereka. Kemarin katanya ada masalah kontras sama ketajaman, tapi belum ketemu. Menurut saya itu PR banget. Karena jatuhnya kan nggak sesuai ya warna yang kita pilih jatuhnya. Ini nggak kelihatan banget ya motifnya. Kalau kalian perhatikan, kalian belum kebayang ya motifnya seperti apa kan? Nah, ini juga jadi satu PR karena memang hasilnya kurang bagus. Ini juga ternyata ada nih, coba ya. So, eh bentar ya. Hmm, ah, mana ya? Oh, ini salah satu contohnya. Gimana cara menghapus si ini? Gimana cara menghapus ini? Udah lah ya. Anggap aja di situ. Jadi ini yang kalian lihat warna coklat ini sebagai dasarnya, terus merah motifnya, hasilnya seperti ini deh. Bentar ya. Agak, hmm, bentar. Ini kenapa ini menyebalkan? Ini. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi kan jelek ya. Kalian bisa bayangin nggak? Ini jelek banget kan ya. Jadi dia nggak bisa membaca. Ternyata yang harusnya hitam putih itu dia nggak bisa baca itu jadi motif yang utuh gitu. Itu salah satu masalahnya. Kalau di aku stop share ya. Kalau di aplikasi punya Lidi ini, menurut saya itu sekarang yang paling apa. Tapi hmm, banget. Ini menghasilkan motif sama aja dengan hasilkan kain. Jadi kan eh, ada AI-nya itu, kecerdasan buatannya itu kan berfungsi di menghasilkan motif. Nah, ada juga dia penggabungan si kain. Di situ juga dia hasilnya kurang maksimal juga. Itu jadi PR juga kalau di aplikasi yang ini. Kalau yang di Ulespedia sih sebenarnya aku nggak cek lagi ya Ulespedia itu seperti apa. Karena memang tahun lalu aku nggak sering pakai Ulispedia karena aku memang fokus ke motif tenun. Karena Ulispedia itu lebih ke ini. Eh, kita apa sumber informasi si ulosnya contohnya kayak tadi dihasilkanlah kain salah satu kain tenun oleh penenun A. Itu semuanya ditampilkan di Ulispedia. Jadi ini hasil tenunan siapa, dibuat tanggal berapa, jenis kainnya apa. Mungkin nanti bisa dicek juga. Menjadi PR kalian juga. Itu Ulispedia kalau nggak salah tugas akhir angkatan 2000 angkatan berapa itu siapa? Si Mas Kak Deva. siapa? Siapa? Deva. Iya. Ah, ya orang-orang Deva ya. Kalau nggak salah ya di situ. Itu pun sebenarnya mungkin nanti harus kita pelajari lagi gitu ya. Masalahnya di mana saya belum ini. Soalnya aku fokus ke motif ke aplikasi ini, ke pembuatan ke generasi motif kalau aku. Karena memang langsung berhubungan ke penenun ya. Kalau Ulispedia itu kan sebenarnya lebih ke admin di tenun yang mengerjakan itu sebenarnya, memberikan informasi yang bisa diakses oleh luar. Jadi mereka bisa tahu ini punya siapa, dikerjakan sama siapa, kapan, dan itu jenis ulus apa, jenisnya motif apa. Itu. Kalau untuk yang ini, apa namanya? Untuk yang aplikasi tenun secara keseluruhan, ntar saya coba buka ya. Kalian udah pernah lihat nggak aplikasinya? Yang websitenya. Yang website di Tenun, yang generasi motif. Udah deh, apa belum? Eh, kami udah pernah buka kak juga udah daftar akun dan pernah coba untuk buat motif. Oke. Kalian, menurut kalian gimana? Bagus nggak hasilnya? Kalau hasilnya pasti bagus sih rasaku. Cuman yang kurang itu adalah si itu tidak bisa dikerjakan penenun. Pernah dikerjakan penenun, tapi itu sangat rumit karena yang tadi mereka kan mengerjakan berdasarkan Lydia untuk menghasilkan satu motif. Sedangkan kalau dengan seperti itu mereka harus
jatuh-jatuhnya nggak jadi ini. Kalian pernah nggak mengkritik waktu SMA atau SMP gitu? Jatuh-jatuhnya mereka seperti itu. Sebentar kita coba yang pucah. Izin Kak, Boleh. eh, Apa, Dek? kan kalau yang dari Kakak jelaskan tadi itu kan Kak dalam ngebuat kan Kak untuk menghasilkan motif-motif daripada ditenun. Ya. Sementara kalau ada itu kan topik TA kami Kak mengenai performance testing Kak. Eh, Kalau misalnya Mm-mm. dari Kakak sendiri selaku pengguna aplikasi Niptenun ini ada nggak Kak misalnya fitur pada saat nge-generate motifnya itu misalnya waktunya yang terlalu lama atau ketika para penenun sama-sama login eh, websitenya loadingnya lama yang kayak gitu-gitu kira-kira ada nggak Kak? Nah, yang kami coba itu kan sejauh ini, selama saya mencoba, itu masih di lokal deh. Jadi kan kalau di lokal ya sebenarnya kan ya sa- usernya sendiri yang mengakses ya. Kalau di lokal, ya enggak. Jadi yang aku rasakan dia enggak ini, apa namanya? Kalau dia semisal kan pengerjaan aplikasinya itu ada yang namanya kayak motif besar, sedang kecil, lebih ke barisnya. Jadi kalau kita lagi menggunakan baris yang besar itu, contohnya kita memilih baris maksimal 40. Dia memang cukup lama. Jadi kita harus menunggu gitu. Karena kan namanya yang diolah ada 40 baris gitu ya. Maksudnya lebih besar lagi gitu daripada semisal kita coba 4 baris. Itu cukup lama. Nah, menurutku selama ini kendala di tenun itu menjadi PR juga. Jadi di saat semua orang mengakses, baik aplikasi yang lama ataupun yang sekarang itu lumayan kita harus menunggu gitu. Tapi memang ya yang nggak sampai sampai 5 menit gitu, paling maksimal paling 3 menit ya, paling lama. Itu pun kadang kalau dia error, kadang-kadang suka error juga gitu deh. Nah itu kan bisa jadi PR kalian juga kan sebenarnya itu kan lebih ke performance juga kan. Sama satu lagi. Kalau kalau yang 40 lidi itu yang lidi tadi ya fitur lidi itu sebenarnya nggak terlalu banyak cuman karena belum pernah aku coba di up contoh misal setelah dimigrasi kan belum dicoba lagi nih masih dalam proses migrasi belum berhasil nah itu karena masih banyak errornya katanya karena itu kan aplikasinya belum di testing dulu kan baru dimigrasi harusnya kan melalui proses testing itu belum di testing udah dimigrasi jadinya dapat banyak error akhirnya memperlambat si migrasinya. Nah, menurutku pasti itu jadi PR kalian juga kayaknya nanti dibuat. Jadi belum tahu kalau saat banyak orang mengakses karena itu di lokal, dia nggak lama. Tapi kalau diprosesnya langsung dipanggil dari database-nya mereka di aplikasinya itu, sejauh ini dia nggak lama, masih normal-normal aja. Baru ada satu lagi fitur yang generasi warna ulos, mewarnai ulos. Jadi kan ada dua nih yang kami coba tahun ini. Generasi ulos tadi yang pewarnaan ulos otomatis namanya. Itu TA-nya si Robert kalau kalian tahu. Jadi TA-nya si Robert ini dia mengenerasinya itu memakan waktu 2 sampai 3 menit gitu. Sangat lama. Menurutku itu cukup lama karena itu kadang suka error juga. Mau tiba-tiba dia balik. Kalau jaringannya nggak kuat, dia kembali error balik lagi dari nol gitu. Dia harus 100%. Jadi itu sampai 2 sampai 3 menit lah kalau nggak salah. Kemarin kami udah coba berapa kali dia 2 sampai 3 menit. Itu jadi catatan juga. Itu di pewarnaan otomatis pada ulos. Terus kalau yang lain aplikasi di Tenun secara keseluruhan memang kalau lagi diakses banyak dia memang sedikit lambat ya. Makanya kadang kalau pelatihan pun jatuh-jatuhnya penenun apa tim tim devel programmer mereka harus standby. Sewaktu-waktu tiba-tiba error atau eh apa namanya lelet banget gitu ya supaya tidak menghambat kerja
kerjaan gitu Um, Baik, kira-kira. makasih Kak. Berarti dari kesimpulannya memang berarti pada aplikasi di Tenun itu sendiri ada ada terkadang yang pada saat penggunanya banyak dia jadi lebih lama gitu ya Kak berarti loadingnya. Iya, lebih ya lebih lama tapi maksudnya itu masih yang aplikasi ditonton secara keseluruhan ya. Kalau lagi banyak akses, kadang suka error juga. Kadang tiba-tiba dia nggak berhasil. Nah, contohnya aku coba kirim ya. eh oh ini, kalau kalian pernah lihat ini, ntar aku share screen lagi. Mana ya? Share screen. Hmm. Nah, ini kan aplikasi di Tenun ya. Bisa kalian lihat, kelihatan nggak? Ini saya lagi Kelihatan coba-coba Kak. pakai motif. Nah, gitu. Kadang-kadang ini eh semisal aku tarik kayak gini, ini kebetulan aja nih lagi bagus-bagus aja nih. Nah, ini ikut, kelihatan nggak ikut yang di bawah? Kelihatan nggak ikut yang ketarik yang di bawah? Eh, Aku Tadi sebenarnya narik cuman yang kopi tadi, yang ini. Tapi dia ikut yang bawah. Akhirnya kadang itu bikin error. Nah, kadang-kadang nih semua itu kan sebenarnya bikin orang apa namanya yang lagi ngerjain kan terganggu ya. Sebenarnya dia mau letakin yang mana? Pada sebenarnya dia sendiri doang ya yang nempel, yang kutaruh tadi. Tapi itu menurutku jadi error juga. Terus kadang pas proses pengerjaan ini dia lele juga ntar ya kita coba ya. Misal aku buat kuca sedang. Nah ini kebetulan cepat aja karena mungkin sendiri aku mau akses ya. Coba kalau eh ini lagi pengembangan Stepan kain. Nah biasanya dia ini yang kayak garis-garis apa dashboard tulis-tulisan gitu deh. Dia nggak muncul kayak gini kalau lagi rame-rame. Tadi sempat terjadi, apalagi kalau jaringan nggak lancar ya, kayak gitu. Itu sih. Kalau Illustrator aku lupa ya yang mana ininya. Apa namanya websitenya karena memang aku nggak pakai Illustrator, belum pernah coba Illustrator. Hmm, kayaknya harusnya di sini sih dia tentang tentang sebetulnya. Harusnya di sebelah sini dia. Kalian tahu di mana letak Illustrator? Udah pernah lihat? beberapa lihat masih cuma baca. Hmm, ini harusnya nggak di website yang dikelola. Ini kan website yang dikelola, maksud adminnya tim Bandung. Kita juga, cuman saat ini memang tim Bandung yang memegang supaya satu gitu kan. Karena mereka yang sering promosikan, mereka bagian promosi gitu. Jadi bukan di kita. Tapi satu Ulispedia itu udah di server di ITDL kok. Mungkin nanti dicek-cek lagi lah. Bisa nanti ya sama Kak Rizky ya namanya. Dia yang udah ngerti kalau di bagian itu. Itu sih deh kurang lebih kalau penggunaan. Kalau aku sih fokusnya ke ini tadi ya, ke aplikasi generasi motif ya. Saya fokus ke situ. Memang kalau mungkin rasa aku itu kalau udah masuk ke apa yang di lokal aja dia butuh waktu ya. Apalagi kalau semisal diakses banyak-banyak gitu. Itu yang paling kayak butuh waktu memang hampir 1 menit karena sendiri lokal. Sama yang pewarna ulas otomatis itu butuh waktu 2 sampai 3 menit untuk memproses. Itu kalau lele jaringan dia akan balik lagi dan error. Nah, itu dia PR juga itu. Itu sih, Dek. Baik Kak, terima Kira-kira ada kasih. lagi? Sejauh Hmm. ini masih cuma situ Kak. Nanti kami akan diskusi itu kan pun kedepannya bertanya kepada kakak. Oke, agak putus-putus tapi kayaknya aku ngerti apa kamu bilang. Eh, ini kalian posisinya sekarang
di Del, di masih di rumah atau di mana? Kami di luar kampus Kak, sedang mengikuti magang Kak. Oh, kalian masih magang balik ke kampus bulan Semester Tahun bulan depan. berapa? semester depan Kak, di bulan 1 Kak. Kalian semua itu anak bimbingan Bu Arlinta. Kan kalian ada berapa orang sih? Aku lupa kalian berapa kelompok. Ada 9 orang Kak. 9 orang. Semua itu nanti baru balik tahun depan ke Del. Ya Kak. Oke oke ya. Salam kenal lah, kalian nanti bakal banyak berurusan juga sama aku. Kalau ada apa-apa, kalau dibilang borong Linta tanya ke Kak Febri, tanya aja deh. Mungkin tentang data, tentang tugas akhir bisa juga aku share. Kalau kalian memang membutuhkan. Tapi kalau kalian mau lihat dari apa namanya perpus juga boleh-boleh aja. Ya Oke. baik Kak. Sebelumnya Kak, kami udah pernah minta dari perpus kan Kak. Cuman ada batasan yang bisa kami akses Kak. Mungkin kalau misalnya kami ada perlu atau mau ngambil yang lain gitu Kak, mungkin kami bisa tanya ke Kakak Kak. Boleh, boleh. Soalnya aku lengkap semua drive-nya di tenun. Jadi maksudnya kalau minta minta aja. Jadi aku share. Semua tuh lengkap mulai dari bahkan sampai yang code-nya mereka ada di situ. Jadi kalau mau cek langsung mau kayak mana, tapi pasti aku share biasa ya. Oke. Tuh, boleh Baik deh, Kak. boleh. Pokoknya. Yang penting udah dibilang Bu Arlinta sama Pak Humasa atau Pak Sem. Silahkan minta ke Kak Febri datanya baru. Tapi kalau di mereka belum bilang seperti itu, ya aku belum bisa share. Ya, oke. Terima kasih buat siapa? Lucy, Dian, sama Pangeran. Bertiga aja berarti satu kelompok. Terima kasih, Kak. Ya, Oke. Izin boleh mengambil dokumentasi Kak. Boleh deh. Maksudnya muka aku harus kelihatan ya.